Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Kita setelah sampai kepada bab selanjutnya yaitu babustihbabil iktsari min dzikril mauti. Bab tentang disunnahkannya memperbanyak dari mengingat kematian, sunnah memperbanyak mengingat kematian, wa maja'a dan apa-apa yang datang fil istidad di dalam mempersiapkan diri lahu menghadapi kematian. Jadi pada bab ini beliau pengarang mengajak kita supaya kita memperbanyak mengingat kematian. Yang mana kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang akan dihadapi oleh setiap yang bernyawa. Tetapi nggak cukup kita hanya mengingat-ingat kematian saja tanpa ada persiapan untuk menghadapinya. Oleh karenanya pada bab ini beliau membahas tentang pentingnya mengingat kematian dan pentingnya bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Dalam satu hadis, Nabi SAW beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, adapun orang yang cerdas, itu adalah orang yang bisa nundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Rawa telah meriwayatkan An-Nasaiyu Imam An-Nasai wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa ghairuhuma dan selain keduanya an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda aktsiru perbanyaklah min dzikri hadimil ladzat dari mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan-kelezatan, yakni yang dimaksud adalah al-mauta, kematian. Perbanyaklah dari mengingat kematian. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya supaya memperbanyak daripada mengingat kematian. Jadi yang dimaksud memperbanyak mengingat kematian itu adalah supaya kita ini bersiap-siap menghadapi kematian, yaitu dengan memperbanyak ibadah, menjauhi kemaksiatan, kemudian bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian menyelesaikan hak-hak Adam, yaitu seperti bayar hutang atau yang lain-lainnya. Sehingga jangan sampai kita meninggal dunia tetapi urusan-urusan yang demikian tadi itu belum selesai. Jadi kata Nabi, perbanyaklah mengingat perkara yang menghancurkan segala kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Kama ja'a sebagaimana datang fi riwayatin di dalam satu riwayat marfu'an yang marfu'. Riwayat marfu ini adalah riwayat yang sampai kepada Nabi. Warwa dan telah meriwayatkan Malikun Imam Malik wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah anna rajulan bahasanya ada seorang minal ansor dari kalangan ansor. Qala dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu, orang beriman yang mana yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baiknya mereka khuluqan, akhlaknya. Jadi orang beriman yang paling utama itu kata Nabi adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya. Qala, sahabat Ansor tadi juga bertanya lagi, ayyul mu'minina akhyas, orang beriman mana yang paling cerdas?
Rajul tadi bertanya, Ayyul mu'minina akyas, orang beriman yang mana yang paling cerdas? Maka Nabi SAW beliau menjawab, qala aktsaruhum, paling banyaknya mereka lil maut, terhadap kematian, zikron, mengingatnya. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum, dan paling bagusnya mereka lima, kepada kehidupan, ba'dahu, setelah kematian, istidadan, melakukan persiapan-persiapan. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kata Nabi, orang beriman yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagusnya mereka di dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah orang-orang yang paling cerdas. Ulaikal akyas. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Warwa, dan telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqol, beliau bersabda, akfiru, perbanyaklah, min dzikri hadimil ladzat, daripada mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan-kelezatan. Fa innahu, karena sesungguhnya kematian, mengingat kematian itu yumahisul quluba, itu bisa menjernihkan hati-hati, wa yuzahidu fid dunya, dan bisa membuat zuhud di dunia. Jadi di antara faedah mengingat kematian itu kata Nabi ada dua. Yang pertama bisa menjernihkan hati, yang kedua bisa membuat zuhud terhadap dunia, tidak cinta dunia. Karena dia yakin, dia tahu bahwasannya dunia ini hanya sementara saja. Dan kehidupan yang sebenarnya, yang kekal abadi, itu adalah kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Jadi mengingat kematian itu ada dua faedah. Yang pertama bisa menjernihkan hati, yang kedua bisa membuat zuhud di dunia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi nasihat yang terbesar itu adalah kematian. Cukuplah kematian sebagai wa'idhan, nasihat. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis disebutkan, annahum, bahasanya mereka para sahabat, qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yuhsyaru, apakah bisa dikumpulkan, ma'asyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, ahadun, seorang, apakah bisa seorang itu dikumpulkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya bisa. Dia adalah man, orang, tadzakara, yang dia mengingat, al-mauta, kematian, fil yaumi wal lailati, di dalam satu hari dan satu malam, isyrina marotan, 20 kali. Jadi orang yang di dalam satu hari satu malam, dia mengingat 20 kali kematian, 20 kali mati, maka dia akan dikumpulkan bersama para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Wa kana Umar bin Khattab, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yunshidu, beliau menyenandungkan syair. Kata beliau, la syai'a, tidak ada sesuatu apapun, mimma tara, dari perkara yang engkau lihat, itu tabqa, itu bisa kekal, basyasyatuhu, kegembiraannya. La syai'a, tidak ada sesuatu apapun, mimma tara, dari perkara yang engkau lihat, tabqa, bisa kekal, basyasyatuhu, kegembiraannya. Jadi segala sesuatu yang dilihat, yang ada di dunia, itu tidak akan kekal.
Dan itulah dunia, isi dunia adalah seperti itu. Ada hidup, ada mati, ada sedih, ada gembira, ada menangis, ada tertawa. Dan semuanya itu tidak akan kekal. Yabqa al-ilah, dan yang kekal hanyalah Tuhan, yaitu Allah. Wa yafna, dan akan menjadi fana, hancur binasa, al-malu wal walad, yaitu harta dan anak. Jadi syair ini menggambarkan tentang fananya dunia, di mana keindahan-keindahannya, keceriaan-keceriaannya, harta-harta dunia, anak-anak dunia, itu semuanya tidak akan kekal. Sedangkan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam tughni, tidak akan memberikan manfaat, an Hurmus, daripada Hurmus. Hurmus ini adalah Raja Persia. Ini kurang zai. Lam tughni, tidak akan memberikan manfaat, an Hurmus, daripada Hurmus Raja Persia. Yauman, pada suatu hari, tidak akan memberi manfaat apa khazainuhu, harta simpanannya. Khazainuhu, harta simpanannya. Jadi akan datang suatu hari yang pada hari itu harta simpanannya itu nggak akan berguna, yaitu ketika mati. Wal khuldu, dan adapun kekal di dunia, hawala, telah berusaha hu kepada kekal di dunia, adun kaum ad. Kaum Ad ini pernah berusaha supaya mereka ini kekal di dunia, tetapi fama kholadu, tetapi mereka nggak bisa kekal di dunia. Jadi kaum Ad ini pernah ingin hidup kekal di dunia, tetapi usaha mereka itu gagal total. Mereka semuanya mati. Karena memang dunia ini hanya sementara, yang kekal, kehidupan yang kekal hanyalah akhirat. Wala Sulaimana, dan tidak kekal juga Nabi Sulaiman. Wala Sulaimana, dan tidak bisa kekal juga Nabi Sulaiman. Id tatkala tajri, berjalan ar-riyahu, angin-angin, lahu, karena Nabi Sulaiman, karena perintah Nabi Sulaiman. Wal jinnu wal insu, dan jin dan manusia, fima, pada sesuatu, bainaha, antara angin-angin tadi, yaitu mereka datang. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang luar biasa. Bala tentaranya itu terdiri dari angin-angin, manusia, jin, dan yang lain-lainnya. Tetapi pun demikian hebatnya Nabi Sulaiman juga nggak bisa kekal di dunia. Sekarang hanya tinggal ceritanya saja. Nah, kata Sayyidina Umar, ainal mulukul lati kanat li izzatiha min kulli aubin ilaiha wafidun yarid. Ainal muluk, di mana raja-raja dunia, allati kanat, yang karena kemuliaannya, allati kanat, yang adalah raja-raja tadi, li izzatiha, karena kemuliaannya raja-raja tadi, min kulli aubin, dari segala penjuru, waridun, ada delegasi, yaitu yang datang ilaiha kepada muluk. Ainal muluk, di mana raja-raja dunia, allati, yang kanat, yang adanya muluk tadi, li izzatiha, karena kemuliaannya raja-raja tadi, mingkuli aubin, dari segala penjuru, wafidun, delegasi, yaitu datang ilaiha kepada muluk. Haudun, adapun telaga, hunaka di surga, itu maurudun, itu akan didatangi bila kitbin, secara pasti tanpa ada kebohongan. Jadi haudun, telaga, hunaka di surga, itu maurudun, itu akan didatangi bila kitbin, secara pasti tanpa ada kebohongan. Labudda, harus, min wurdihi, harus dari mendatangi telaga tadi, yauman, pada suatu hari, kama warodu, sebagaimana mereka telah datang. Jadi kesimpulannya,
dunia ini hanyalah sementara saja, yang kekal abadi hanyalah akhirat. Dan untuk menuju akhirat kita butuh bekal, yaitu bekalnya adalah iman dan amal soleh. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.